Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama dengan saya, Subki Abdul, dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Warta Parlamentaria kita awali dengan informasi dari Satgas lawan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional DPR RI melakukan inspeksi mendadak sidak ke perusahaan farmasi PT Kimia Farma Plant di Banjaran, Bandung, Jawa Barat, guna meninjau kesiapan Kimia Farma yang kini tengah memproduksi obat antivirus COVID-19. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan hasil sidak tersebut memberikan angin segar bagi masyarakat. Pasalnya saat ini PT Kimia Farma tengah memproduksi obat antivirus Favipiravir sebanyak 2 juta tablet per hari. Sufmi Dasko juga menambahkan uji klinis tahap 3 sudah dilakukan dan ini menjadi kabar gembira bagi dunia kesehatan, khususnya rakyat Indonesia. Itu kebutuhan obat antivirus akan segera terpenuhi dengan harga yang relatif terjangkau. Bulan Oktober uji klinis tahap 3-nya selesai, itu kabar gembira buat dunia kesehatan kita, buat rakyat Indonesia. Dan kami apresiasi terhadap Kimia Farma yang sudah dengan cepat dan responsif untuk memproduksi obat. Selain itu, Sufmi Dasko Ahmad berharap obat antivirus yang diproduksi PT Kimia Farma dan perusahaan farmasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan berhasil menghentikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Selain itu, Dasko mengungkapkan, DPR RI terus mendorong perusahaan farmasi tanah air untuk menghadirkan inovasi di tengah pandemi COVID-19. 2 juta sehari, nanti masih ada lagi 2 pabrik yang 1 juta dan 500 pabrik di luar Kimia Farma. Sehingga kita harapkan dengan 3 juta 500 yang Kimia Farma paling banyak per hari, itu kebutuhan obat antivirus akan terpenuhi. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi dari anggota Komisi 11 Ahmad Najib Kodratullah yang mendesak pemerintah segera mempercepat proses distribusi vaksin COVID-19. Mengingat masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses vaksin akibat adanya keterbatasan suplai ke berbagai penjuru daerah di Indonesia. Najib juga meminta pemerintah fokus melakukan distribusi vaksin ke daerah-daerah yang hampir kehabisan stok. Mengingat saat ini kondisi darurat dan tingkat kematian akibat COVID-19 masih tinggi, Najib khawatir kendala pada distribusi vaksin akan menghambat herd immunity yang dicanangkan pemerintah serta menghambat program pemulihan ekonomi nasional. Kalau kita sedang melaksanakan akselerasi dengan cara distribusi vaksin seperti ini, nampaknya tertinggal. Kita harus cepat. Apapun itu kendalanya, pastikan ketersediaan vaksin di daerah ini memadai. Sehingga program vaksinasi ini bisa berjalan begitu cepat sesuai jadwal. Menurut Najib, perlu penyederhanaan birokrasi dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Salah satunya terkait proses distribusi vaksin dan mekanisme vaksinasi yang selama ini dilakukan pemerintah. Najib menegaskan, pemerintah harus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan vaksinasi dosis lengkap dan menjaga kesediaan vaksin di seluruh daerah di tanah air. Perbaikilah birokrasi tentang vaksin ini. Jangan kemudian karena masalah birokrasi yang cukup klasik, akhirnya menghambat proses vaksinasi nasional. Saya berharap Presiden turun langsung untuk meng-cut masalah birokrasi vaksinasi ini. Sehingga daerah-daerah tidak lagi menemui kelangkaan vaksin tadi. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara atau BUMN berperan dan juga berupaya membantu penyediaan oksigen medis di seluruh rumah sakit di Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan oksigen dalam upaya penanganan pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, kelangkaan pasokan oksigen medis harus diantisipasi dengan meningkatkan jumlah produksi oksigen oleh industri dan menjaga proses distribusi berjalan cepat dan lancar. Untuk itu, Kementerian BUMN harus berperan aktif melakukan upaya-upaya tersebut dan menjalani kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di industri tabung gas medis, termasuk pengendalian harga tabung dan isi ulang oksigen. Jadi BUMN tidak punya pabrik oksigen gitu ya. Nah itu adanya di swasta. Tapi BUMN bisa mendukung dari sisi distribusi seperti yang dilakukan oleh Pertamina ya dengan menyuplai isotank misalnya.
Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung juga mendorong BUMN mendukung riset dan penelitian yang dilakukan para ilmuwan di dalam negeri dalam mengembangkan dan memproduksi vaksin nasional hingga proses uji klinis agar Indonesia mampu menghasilkan vaksin nasional. Nah, karena itu ke depan kita harus punya kemandirian dalam hal vaksin. Nah, jadi bisa nggak misalnya di awal tahun 2022 atau pertengahan kita sudah bisa memproduksi. Kalaupun belum bisa 100%, ya paling tidak 30%, 40%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi menyebutkan kebutuhan oksigen medis naik menjadi 2.500 ton per hari. Kapasitas produksi di Indonesia 1.700 ton per hari. Ajib dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Di antaranya datang dari anggota DPR RI yang membantah terima fasilitas karantina hotel. Setelah jeda berikut ini. Anggota DPR RI yang pernah terinfeksi COVID-19 mengaku tidak pernah menerima fasilitas karantina hotel dari pemerintah. Bahkan banyak anggota DPR juga menolak fasilitas tersebut. Dalam wawancara secara virtual, anggota Komisi 3 DPR RI Bimantoro Wiono mengaku sudah 2 kali terinfeksi COVID-19, begitu juga keluarganya pernah terinfeksi COVID-19. Namun tidak pernah mendapatkan fasilitas karantina di hotel seperti pemberitaan yang beredar di masyarakat baru-baru ini. Menurutnya, kebutuhan isolasi mandiri yang dilakukan sepenuhnya biaya sendiri. Kita bener nggak di-cover, Mas. Gitu. Saya kemarin pengobatan pun saya sendiri, saya ke rumah sakit pun pakai biaya sendiri, semuanya kami melakukan biaya sendiri semua gitu. Jangankan rumah sakit kita, untuk swab PCR pun itu kita tanggung sendiri semua gitu. Jadi tidak ada dibiayai oleh negara ataupun dirembeskan ke kantor gitu. Anggota DPR RI Bimantoro menilai selama ini anggota DPR RI yang terinfeksi COVID-19 dan membutuhkan perawatan medis tetap mendapatkan fasilitas yang sama seperti masyarakat luas. Yang perlu diprioritaskan adalah pengobatan medis bagi yang mengalami gejala berat, mengingat sejumlah anggota DPR yang terinfeksi COVID-19 meninggal dunia karena terlambat mendapatkan penanganan medis. Misalnya harus kita masuk di rumah sakit gitu kan, sampai kita harus dirawat di ICU, ya itu masih oke lah Mas gitu. Karena kan kita juga kan terpapar ini kan kita nggak tahu dari mana, dan memang sudah tugas kita harus terus berdekatan dengan masyarakat luas kan gitu. Penyediaan fasilitas isoman bagi anggota DPR, PNS, tenaga ahli, dan PPNASN di lingkungan DPR RI yang beredar melalui Surat Sekjen DPR tanggal 26 Juli 2021, agar kementerian atau lembaga proaktif menyediakan tempat isoman. Mustaqim, TVR Parlemen, melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Anggota Komisi 5 Ahmad Najib menilai pemulihan ekonomi nasional masih lambat dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu terlihat dari rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi nasional semester 1 tahun 2021 yang hanya berada di kisaran 3,1 hingga 3,3%, jauh di bawah target APBN 2021 sebesar 5%. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib mengatakan pemerintah harus lebih mengoptimalkan program PEN yang lebih tepat sasaran supaya mampu mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat. Bantuan langsung tunai, bantuan sosial harus terus digulirkan oleh pemerintah sehingga siklus perekonomian terjaga. Fokus bagaimana kita mampu mendorong daya beli masyarakat agar kemudian bangkit. Prioritaskan masyarakat kecil agar kemudian daya beli itu kemudian bisa meningkat. Ahmad Najib menjelaskan pemerintah harus konsisten dan disiplin dalam penanganan COVID-19. Bukan hanya menerapkan PPKM, namun juga harus terstruktur. Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menyebabkan daya beli masyarakat menurun dan terbatas. Ya, memang ini kita perlu melakukan sebuah revolusi sosial dengan masyarakat bersama-sama, sehingga kita bisa adaptif dengan situasi dan kondisi, sehingga kita tidak perlu berlarut-larut harus dengan PPKM dan PPKM terus. Dan pemerintah perlu mendorong stimulus yang betul-betul menyentuh langsung masyarakat.
Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Pastikan Anda tetap bersama kami. Pemirsa, untuk mencegah dampak negatif dari minuman beralkohol, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI menilai perlu dilakukan pengaturan terhadap minuman beralkohol di Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi menyoroti berbagai dampak yang ditimbulkan dari penggunaan minuman beralkohol di kalangan masyarakat. Mengkonsumsi minuman beralkohol dapat berpotensi menimbulkan tindakan kriminal, menyebabkan kecelakaan lalu lintas, hingga dampak negatif bagi kesehatan para penggunanya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan terhadap minuman beralkohol melalui rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Dari tokoh-tokoh agama sebenarnya tidak keberatan dengan pengaturan, tetapi dia berharap masih ada kajian-kajian yang tidak hanya mengatakan bahwa itu larangan, tetapi bisa mereka menggunakan terminologi pengaturan. Nah, kita sementara ini masih menggunakan larangan karena kita maunya benar-benar dilarang gitu. Baidowi mengungkapkan masih ada pro dan juga kontra terkait rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol. Menurutnya hal ini merupakan bagian dari pengayaan pemikiran dan masih terbuka untuk didiskusikan. Baidowi menegaskan hingga saat ini rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol yang dibahas masih menggunakan terminologi pelarangan, bukan pengaturan. Ya, itu kita juga membuka ruang ya bagi daerah-daerah tertentu yang memang secara adat istiadat dan juga menjadi ritual keagamaan, tentu kita tidak tutup mata. Yang lebih banyak kita persoalkan itu bagaimana alkohol yang disebabkan oleh kandungan kimianya atau dari segi kesehatan itu loh. RUU ini masih bernama larangan minuman beralkohol karena semangat dari mayoritas anggota menginginkan itu dilarang gitu. Alfat dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Informasi berikut datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong rancangan undang-undang ketentuan umum perpajakan dijadikan sebagai pondasi sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan juga akuntabel untuk kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Ditemui saat rapat dengar pendapat umum dengan para akademisi di Gedung DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 11 DPR RI Hidayatullah mengatakan, ekonomi yang berjalan baik akan menghasilkan pendapatan dari sumber pajak yang maksimal. Ekonominya harus diperbaiki dulu. Ekonomi yang baik, konsekuensinya akan bisa menghasilkan pajak yang besar. Pada pandangan kami memang idealnya adalah bagaimana ekonomi ini diperbaiki dulu, tumbuh dulu dengan baik, lalu baru kita perah susu sapi itu dalam bentuk pajak yang beraneka ragam. Sementara itu, akademisi Peter Abdullah menjelaskan peningkatan penerimaan negara harus sejalan dengan kondisi tax ratio, di mana kondisi pertumbuhan ekonomi dimaksimalkan melebihi target sebesar 7% setiap tahunnya, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Persoalan yang terbesar yang kita hadapi di dalam perekonomian kita sejauh ini secara dilihat dari perekonomian makro adalah kita tidak pernah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita itu melewati batas optimalnya kita. Kita tumbuh di bawah potensinya kita. Ajib Caniago dan Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Misalnya demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.